Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk kita melanjutkan kajian kita tentang kehidupan perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa, Bu? 55. Oke. Terakhir kita membahas tentang apa ini terakhir? Abu Darda istrinya menentang Abdul Malik bin Marwan. Artinya tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan-perempuan juga punya kontribusi dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang bukan hanya diam saja melihat kemungkaran, karena perintahnya itu untuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya kalau orang lagi lemah, maka paling tidak dengan hati. Dengan hati itu maksudnya menjauhi atau menampakkan ketidaksukaan terhadap suatu maksiat atau suatu kemungkaran. Bukan diam saja, tapi harus ada semacam ya tingkah kita yang menunjukkan kita tidak suka kalau ada maksiat gitu. Walaupun kita diam, tapi mungkin mimik wajah kita menampakkan ketidaksukaan atau sikap kita menampakkan ketidaksukaan gitu ya. Nah, di sini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dia sampai berani menentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Ya, di mana dari Umar bin Salamah dari bapaknya dikatakan bahwa Rasulullah berkata, hendaklah yang mengimami kamu orang yang paling baik bacaannya. Lalu mereka mencari-cari, namun tidak mereka temukan orang yang lebih baik bacaannya dariku, mengingat aku dahulunya belajar dari para pengendara. Aku memakai selimut, apabila aku sujud dia akan tersingsing ke atas. Lalu seorang perempuan dari kampung itu berkata, apa kalian tidak bisa menutupi aurat qari atau imam kalian? Lalu mereka membelikan pakaian dan membuat baju untukku. Tidak pernah aku gembira segembira mendapatkan baju tersebut. Ya, artinya ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, artinya imam sampai tidak punya pakaian kok jamaah diem gitu. Ini kan tidak betul kan? Artinya imam yang dibutuhkan untuk memimpin salat itu sampai tidak punya pakaian, sehingga pakaiannya ketika dia sujud tersingkap kelihatan. Ya memang tidak punya pakaian lagi. Kok makmumnya diem? Artinya jamaah itu kok tidak ada yang tergerak untuk paling tidak memberikan baju atau iuran untuk membelikan pakaian. Sehingga ada seorang perempuan yang mengingatkan. Nah, ini kan ketidakbaikan, maka diingatkan. Nah, kita juga begitu, Bu. Jadi kita ini ketika melihat sesuatu yang tidak beres, usahakan jangan diam. Usahakan jangan diam. Ya paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Oh, melihat ini kok tidak beres, ya. Nasihati ya orang yang kira-kira punya wewenang untuk itu. Melihat masjid kira-kira tidak beres, ya kita sampaikan. Melihat nanti di masyarakat ada tidak beres, ini sampaikan. Karena begitu. Di antara kesalahan Bani Israel itu karena mereka melihat kemungkaran dibiarkan. Kesalahan Bani Israel kenapa dikutuk oleh Allah, dijadikan sebagai khinzir, sebagian dijadikan sebagai monyet, dikutuk jadi monyet. Karena mereka melihat kemungkaran, orang maksiat biar, orang minum khamar biar, yang penting saya masuk surga sendiri, ya kan, ngurusin orang lain, saya sendiri ya. Ada orang berzina diam, ada orang ini ya. Anak kita tidak. Makanya Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang
mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian mencegah dari kemungkaran. Itu. Nah, perhatikan pula Ummu Darda, seorang istri sahabat yang mulia, dia menantang Khalifah Abdul Malik. Khalifah artinya pemimpin tertinggi. Dari Zaid bin Aslam dikatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan mengirimkan peralatan rumah tangga untuk Ummu Darda. Pada suatu malam Abdul Malik bangun lalu memanggil pesuruhnya. Melihat pelayannya itu agak lambat melaksanakan perintahnya, Abdul Malik mengutuknya. Abdul Malik sebagai seorang raja, pelayannya lambat tuh. Akhirnya kan dimarahin sampai dihujat begitu ya. Keesokan harinya Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik, Ummu Darda, istrinya Abu Darda, perempuan ini, melihat itu, ini kan suatu kemungkaran. Artinya dia semena-mena sebagai seorang raja, dia sampai mencela bawahannya, pembantunya. Tadi malam aku dengar kamu mengutuk pelayanmu ketika kamu memanggilnya. Aku pernah mendengar Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang suka mengutuk tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi disampaikan, ini menyampaikan bukan kepada orang biasa, kepada raja, pemimpin tertinggi, ya kan? Artinya apalagi jangankan untuk pemimpin tertinggi, kita kadang-kadang ya, orang-orang biasa saja tidak berani menyampaikan. Tapi inilah kehidupan para sahabat Rasulullah, perempuan di masa itu. Jadi kalau melihat ketidakberesan, dia sampaikan walaupun itu seorang raja. Kemudian nomor 6, menyeru manusia kepada agama Allah. Artinya perempuan di zaman Rasulullah, mereka juga mengajak manusia untuk dekat kepada agama Allah. Berkaitan dengan upaya menyeru manusia menuju jalan Allah, agama Allah, berikut ini terdapat beberapa dalil dari sunnah, dari kehidupan Nabi SAW. Dari Imran bin Husain dikatakan, kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah, lalu orang-orang mengeluh kepada beliau karena kehausan. Maka Nabi berhenti lalu memanggil seseorang, juga Ali. Beliau berkata, pergilah kamu berdua mencari air. Lalu mereka berangkat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang duduk di antara dua geribah air besar di atas untanya. Dalam suatu perjalanan Rasulullah dan para sahabat kehausan. Kalau di sana kan padang pasir, susah nyari air kan. Rasulullah ngutus Ali untuk carikan air. Siapa tahu di sekitaran sini ada orang yang membawa air, kita beli atau kita tukar dengan apa, yang penting kita dapat air. Nah, kemudian Ali menemukan seorang wanita nunggangi unta, yang unta itu membawa timba air besar gitu ya. Artinya unta itu artinya ada seorang perempuan yang punya air. Rasulullah dan sahabatnya membutuhkan air. Duduk di antara dua geribah besar di atas untanya. Tahu ya, jadi kayak jerigen besar begitu, ya, ditaruh di unta, terus dia naik di tengahnya. Mereka berkata kepada wanita itu, artinya sahabat bertanya, kalau begitu berangkatlah kamu sekarang. Keduanya membawa wanita itu menghadap Rasulullah. Hanya dibawa, kami butuh air, dibawa kepada Rasulullah. Nabi SAW minta diambilkan bejana air, lalu menuangkan isinya ke mulut kedua geribah air tersebut, air wanita tersebut. Lalu beliau memanggil para sahabat, minumlah kalian dan tampunglah airnya. Wanita itu memandang saja apa yang dilakukan orang-orang terhadap airnya. Demi Allah, semuanya telah memenuhi keperluannya. Namun kedua geribah air tersebut oleh kami jauh lebih penuh daripada sebelumnya. Ini diantara kemukjizatan Nabi ya. Artinya air itu sudah diambil oleh Nabi tapi tidak berkurang. Dalam riwayat yang lain pernah kita cerita tentang makanan, ya kan? Jadi bagaimana seorang sahabat ingin ngajak makan Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah manggil orang lain. Sahabat itu bingung, ini jatahnya cuma untuk Rasulullah, tapi yang lain disuruh ngikut. Gimana kita mau ngasih makan sementara kita ngasih jatahnya cuma Rasulullah? Akhirnya Rasulullah tutup makanan itu, orang ngambil biasa. Sampai semuanya terpenuhi, makanan itu masih ada. Nah, ini salah satu kemukjizatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentang air, ya. Jadi air geribah itu ya. Jadi biasanya kalau geribah itu dia tempat air yang terbuat dari kulit binatang, kulit kambing, kulit unta atau kulit sapi, ya kan. Nah, itu biasanya di bawahnya itu ada semacam ya kayak keran begitu, ya kan, untuk nuangin airnya. Nah, itu dipegang oleh Rasulullah, kemudian dituangkan ke
air atau tempat yang dimiliki oleh Rasulullah. Namun kedua gerbang terlihat jauh lebih penuh daripada sebelumnya. Nabi SAW berkata, kumpulkanlah apa yang ada pada kalian untuknya. Artinya kita sudah ngambil air dari dia, walaupun nggak berkurang airnya. Kumpulkan apa yang kamu punya, kita ganti. Ya kan dulu kan mungkin susah cari uang, masih ada barter ya. Kalau kita belajar tentang teori ekonomi kan awal-awal kan barter. Nah, baru sekarang pakai uang. Sekarang nggak pakai uang lagi malah. Udah pakai angka-angka saja Bu, transfer kan. Nggak ada uangnya. Kita tuh punya uang miliaran, nggak ada bentuknya sekarang. Ada orang punya uang miliar-miliaran, nggak ada Bu bentuknya. Jadi kalau semuanya banknya bangkrut ya udah selesai gitu. Uang itu kesimpan di bank, ya sudah. Ya memang sekarang begitu. Nah di Singapura sudah jarang pakai orang megang uang, udah pakai kartu. Singapura, Korea Selatan, negara-negara maju sudah pakai kartu. Mau naik bus sudah aja. Ya, orang mau ngisi di ATM. Gaji masuk ATM. Dari ATM itu distribusikan. Jadi orang hampir sudah tidak bawa uang sama sekali. Suatu saat akan seperti itu. Jadi uang kita bukan lagi benda, tinggal angka-angka saja. Kalau dulu kan emas. Jadi setiap orang bertransaksi dengan emas. Emas diganti dengan barang, atau awal-awal barang dengan barang, kemudian ada alat tukar namanya emas, kemudian emas berganti kertas. Nah sekarang kertas sudah tidak berlaku lagi, bisa jadi kan sekarang pakai angka-angka. Kita mau beli online udah nggak pakai uang, tinggal transfer, ya kan? Ya seperti itu. Ya suatu saat mau tidak mau kita juga harus mengikuti begitu, karena sistem keuangan internasional sudah, negara-negara maju sudah hampir jarang orang megang uang tadi itu. Ya. Nah, Nabi berkata, kumpulkanlah apa yang ada pada kalian untuknya. Lantas para sahabat mengumpulkan kurma, ada tepung, gandum untuk wanita tersebut. Ya, yang dipunyai itu. Ya. Setelah bahan makanan tersebut terkumpul, mereka masukkan ke dalam kain dan mereka naikkan ke atas unta di bagian depan wanita itu. Kemudian Nabi SAW berkata padanya, ketahuilah bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun. Artinya kami tidak mengurangi airmu. Ini ada kisah juga ketika Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar, ketemu salah seorang penggembala, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah, sebelum itu masih kecil sebagai penggembala. Kalau saya tidak salah, Anas bin Malik ya. Jadi ketika ditanya, ini kambingnya siapa? Ini kambing gembalaan, bukan kambing saya. Ada susunya enggak? Tidak ada susunya. Ini kambingnya sudah kering semua. Ini Rasulullah, saya pinjam satu kambing. Dipegang lembingnya itu. Kemudian diperah, keluar susunya. Padahal kambing itu sebenarnya tidak sedang ada susunya. Ya. Tapi walaupun begitu, Rasulullah itu masih membutuhkan perantara. Artinya supaya tidak kayak sulap-sulap tiba-tiba ada. Ya, walaupun dia mukjizat ya, tapi tetap ada perantara supaya orang itu tidak kaget. Tiba-tiba ini ada air kan, tidak. Ini kayak sulap-sulap. Kan tetap ada perantara kan? Artinya tadi air tidak berkurang, tapi sebenarnya Allah ngasih air dari alat tadi. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada sebab akibat. Jadi walaupun Allah berkehendak untuk menjadikan apapun, tapi sebab akibat, artinya proses untuk mendapatkannya harus kita tempuh tetap. Ya kan? Apa susahnya Rasulullah? Ya Allah datangkan air, langsung datang air kan? Dari langit langsung turun air satu gentong gitu. Bisa tidak Bu? Bisa. Tapi Rasulullah masih perlu girbah tadi kan? Walaupun tidak kelihatan airnya tetap. Artinya tadi masih ada media yang dibutuhkan untuk mukjizat itu. Ini menunjukkan bahwa Islam ada sebab akibat yang harus kita tempuh. Rasulullah SAW masih disuruh perang. Ini kan apa susahnya Rasulullah? Hancurkan aja semua kaum musyrikin, selesai. Ya kan? Ini tinggal dihancurkan. Tapi Rasulullah masih harus perang, masih harus berdakwah, masih harus ini itu. Kan gampang saja bagi Allah Bu. Dijadikan orang semua yang kafir mati, selesai kan? Jadi muslim semua. Tapi kan tidak begitu. Rasulullah harus berdarah-darah dalam berdakwah. 13 tahun di Mekah diusir. Sebelum diusir dianiaya, disakiti, ya, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Ya, sampai kemudian baru sekitar 20-an tahun baru bisa mengalahkan Mekah.
Nah ini ya, nah jadi Islam bukan agama yang bim salah bim. Nah, maka kalau kita memerlukan menginginkan sesuatu, jangan pengen bim salah bim. Ya, harus kita tempuh dulu prosesnya, harus kita tempuh caranya supaya dapat. Nah nanti baru kita tawakal kepada Allah. Apa keputusan Allah, ya kita terima. Tapi usaha kita lakukan dulu. Nah ini ya. Kemudian Rasul mengatakan, kami tidak mengambil airmu sedikit pun. Kami cuma butuh perantara saja. Ya. Ketahuilah bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah lah yang telah memberi kami minum. Jadi melalui itu tadi Allah memberi kami minum. Lalu wanita itu berangkat menuju keluarganya dan sampai agak terlambat. Keluarganya bertanya, mengapa kamu terlambat sampai, wahai fulan? Kenapa kamu terlambat? Biasanya kamu tidak jam segini pulangnya. Ini kok kamu pulang jam segini? Wanita itu berkata, aneh sekali, aku bertemu dengan 2 orang lelaki. Mereka membawaku kepada lelaki yang disebut si gila itu. Si gila ya. Karena Rasulullah dituduh sebagai orang gila. Maka kalau ada orang yang menuduh kita gila dan lain sebagainya, santai saja, Bu. Kita nggak sesuci Rasulullah. Rasulullah kurang apa baiknya, kurang apa mulianya, kurang apa tinggi luhur akhlaknya. Tapi dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh ini itu kan. Nah kita baru dituduh ini aja sudah mau bunuh diri. Udah kayak dunia ini tidak ada lagi ya kan. Dia omongin itu biarlah. Yang penting kita berusaha untuk baik, begitu ya. Orang ngomongin ini itu biar. Nah Rasulullah, orang ini tadi, perempuan tadi itu kan tahu bahwasanya desas-desus di Mekah atau di Madinah atau di daerah-daerah Arab lainnya, bahwasanya ada seorang yang mengaku nabi, yang orang-orang itu menuduhnya gila, sehingga dia mengatakan mereka membawa kepada lelaki yang disebut gila itu, jadi tuduh gila itu. Lalu ia melakukan begini-begini, diceritakan. Demi Allah, dia adalah manusia yang paling hebat sihirnya daripada ini dan ini. Dia tidak tahu kalau itu adalah mukjizat, dianggapnya sihir karena dia belum muslim. Perempuan ini belum muslim. Wanita itu mengisyaratkan 2 jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, kemudian mengarahkannya ke langit, maksudnya langit dan bumi, atau dia adalah benar-benar utusan Allah. Artinya kemungkinan dia penyihir atau dia memang nabi. Setelah itu umat Islam menyerang kaum musyrikin yang ada di sekitar wanita itu dan tidak mengenai kelompok tempat wanita itu berasal. Artinya selesai cerita ini, Bu ya. Kemudian dalam suatu masa tertentu Rasulullah melakukan peperangan, yang perang itu dilakukan di sekitaran tempat wanita itu. Ini Rasulullah kan kisahnya dalam perjalanan, ya, dalam suatu perjalanan. Nah, di suatu perjalanan menemukan wanita ini. Wanita ini nggak tahu dari kampung mana gitu, yang ketemu di jalan tadi kan. Nah, selesai cerita itu. Nah, suatu kali setelah talanya Rasulullah itu melakukan peperangan, yang peperangan itu menaklukkan suatu tempat di dekat tempat di kampungnya perempuan ini, gitu ya. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, aku lihat kaum ini tidak mau menyeru kalian dengan sengaja. Apakah kalian mau masuk Islam? Lalu kaumnya menaatinya, kemudian mereka masuk Islam. Dan dalam satu riwayat disebutkan, lalu Allah menurunkan hidayahnya kepada kaum tersebut berkat wanita tersebut. Akhirnya wanita itu masuk Islam bersama kaumnya. Artinya Rasulullah memerangi daerah-daerah yang lain dan membiarkan kawasan wanita itu. Kemudian wanita itu kita sudah dibiarkan oleh lelaki ini untuk kita memilih apakah kita mau muslim atau kita tetap dalam kekufuran. Dan dia menceritakan kisahnya tadi. Akhirnya kaumnya masuk Islam. Nah, dengan dia juga masuk Islam. Dari sini maka perempuan juga di zaman Rasulullah berdakwah, ngajak kepada kebaikan. Nah, kita juga harus begitu, ajak kebaikan, ngajak-ngajak, jangan disembunyikan sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tanamkan, kita salurkan kepada orang lain, kita juga dapat pahala. Karena kalau mengandalkan amalan kita sendiri sedikit, kita puasa pahalanya segitu. Tapi kita ngajak 100 orang puasa, berarti kan kita dapat pahala puasa dari 100 orang itu. Dari 100 orang puasa itu, kalau semuanya 2-3 keterima kan alhamdulillah kita sudah dapat. Sementara puasa kita sendiri belum tentu keterima. Kita ngajak orang sholat, kita ngajak orang belajar ilmu, kajian dalam majelis ilmu, ya kan, kita dapat pahala, dapat. Tapi
Kalau ada 50, 10 orang, 100 orang yang kita ajak, semua dapat pahala dan kita juga dapat pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Ya. Setelah Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, membuat suatu sunnah kebaikan, sunnah yang baik ya, artinya membuat suatu kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan itu sampai hari kiamat. Bikin majelis ilmu, ya kan, bikin kajian seperti ini, ada orang yang sampai kapanpun nanti selama kajian ini masih ada, maka yang pertama kali mengadakannya, yang pertama kali ngajak tetap dapat pahala. Itu namanya sedekah jariah tadi. Sedekah jariah. Jadi sedekah jariah bukan hanya dalam bentuk, tapi jariah tadi. Jariah mengajak kepada kebaikan selama masih ada. Nah, maka kalau semuanya ada majelis-majelis ilmu atau lembaga-lembaga pendidikan yang masih bertahan sampai sekarang, itu pendirinya tetap mengalirkan pahala. Ini kan pesantren-pesantren yang sekarang muridnya puluhan ribu orang semua, itu pendirinya sampai sekarang akan tetap dapat pahala karena dia akan membuat sunnah, mengajak orang untuk kebaikan. Kebalikannya kalau ngajak orang dalam keburukan, ya selama itu masih dipakai maka akan dapat dosa terus. Ngajarin orang korupsi, nah, semuanya nih, cara korupsi itu baik nih, anggarannya kita ini kan nanti kita dapat ini. Nih, ngajarin ke orang diajarin lagi ke anaknya, anak-anak buahnya, generasi sampai akhir, udah itu dosa, itu udah, ya kan. Maka kalau ada keburukan simpan sendiri aja, kita kepada Allah. Kalau kebaikan kan kita ajarkan bagaimana cara orang ini, kita ajarin ngaji, ya, orang itu mengajarin ke orang lain, ngajarin pahalanya sampai kepada orang yang pertama kali mengajarkan. Maka bayangin Wali Songo, orang yang pertama kali ya membawa Islam ke Indonesia ini, berapa besar pahalanya. Ya, ini ada 200 sekian juta kaum muslimin di Indonesia ini mengenal Islam dari mana? Tidak pernah kita ketemu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah sampai ke Nusantara. Tapi kemudian kita masuk Islam berkat dakwah orang-orang yang pertama kali membawa Islam dari Hadramaut, itu kan, dari Gujarat ini, itu pahalanya. Itu pun ada yang menghujat kan, wah katanya yang gini-ginilah dan lain sebagainya. Padahal itu tadi dia membuat orang Islam itu sudah pahalanya besar. Kalau bukan tanpa dakwah mereka kan kita tidak kenal Islam, Bu. Jadi sebagian kita mungkin masih ada yang nyembah sapi, kan orang Hindu nyembah sapi. Peradaban sebelum Islam kan Hindu Buddha. Kalau tidak ada dakwah, ya, pedagang-pedagang dari Arab dulu yang masuk ke Nusantara mengenalkan Islam, ya, sebagian kita mungkin masih itu. Makanya sahabat-sahabat dulu tuh tergerak setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka tergerak untuk keluar dari Jazirah Arab mendakwahkan Islam. Sampai Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, sampai ke Cina, ya, timur itu sampai Cina, baratnya sudah sampai ke negara-negara sebagian perbatasan negara Eropa. Artinya mereka apa? Mereka terdorong gitu untuk supaya dapat pahala besar. Afrika sudah takluk, Mesir itu masuk Afrika. Itu yang membebaskan seorang sahabat namanya Amr bin al-As. Artinya keislaman orang Mesir sekarang gitu ngalirin pahala ke Amr bin As, sahabat-sahabat Rasulullah. Makanya kita tidak ada apa-apanya dengan sahabat Rasulullah, karena mereka yang mengenalkan terhadap Islam, sehingga setiap siapapun yang masuk Islam, ya berarti ada aliran pahala, itu dakwah. Kalau kita bisa mengajak orang itu mengajak terus, insya Allah aliran pahala. Dan itu sangat efektif daripada kita mengandalkan pribadi kita sendiri. Itulah. Kita sholat juga capek, kan? Kita sholat 1000 rakaat capek. Tapi ngajak orang 1000 untuk sholat kan seperti kita sholat 1000 rakaat, gitu ya. Makanya kalau kebagian ngajak-ngajak, paling enggak kita mengenalkan ke orang lain. Ya. Sholat 100 rakaat capek, ngajak 100 orang untuk sholat sudah dapat pahala 100. Nah ini ya, jadi orang-orang perempuan di zaman Rasulullah juga mengajak kepada jalan agama Allah, mengajak kepada Islam.
Demikianlah lewat pertemuan darurat dengan masyarakat Islam, akhirnya seorang wanita berhasil diajak masuk Islam yang barangkali tanpa pembicaraan langsung mengenai Islam. Akan tetapi wanita itu terpanggil masuk Islam karena melihat akhlak umat Islam, tidak memerangi kaumnya tadi. Misalnya ketika wanita itu diajak ke perkemahan umat Islam tanpa paksaan, kerjasama dan persaudaraan umat Islam, kebersihan lidah dan kepatuhan umat Islam kepada Nabi semakin tinggi. Kemudian mereka pun memberikan hadiah berbagai macam makanan tadi ya. Padahal minumannya tidak berkurang. Padahal mereka tidak pernah menyakiti wanita itu sedikit pun. Wanita itu juga terpanggil masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi yang luar biasa. Kemudian dalam pertemuan yang sengaja diadakan oleh wanita itu dengan kaumnya, dia menceritakan apa-apa yang telah disaksikannya. Allah menginginkan wanita itu menjadi wakil terbaik bagi kaumnya, serta da'i yang menyeru mereka menuju Islam. Sungguh benar perawi hadis yang mengatakan, lalu Allah menurunkan hidayahnya kepada kaum tersebut berkat wanita. Artinya membuka hidayah, karena jalan hidayah ini ada prosesnya, ada jalannya, tidak bisa ujuk-ujuk. Maka Rasulullah mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Allah tunjukkan satu orang, buka pintu hatinya dengan hidayah melalui kamu, lebih baik daripada unta merah, lebih baik tunggangan, lebih baik daripada tunggangan yang paling mahal. Nah, kita bisa mengajak satu orang kepada kebaikan, ya. Kemudian Allah tunjukkan orang itu kepada kebaikan melalui kita, melalui lisan maupun melalui tulisan maupun melalui ajakan. Itu lebih baik daripada tunggangan yang paling mahal. Apa tunggangan yang paling mahal? Jadi bayangin lah, bisa Ferrari, bisa atau jet pribadi kan, yang harganya miliaran itu, ya. Itu tidak ada apa-apanya dibanding satu orang yang kita ajak kepada kebaikan melalui kita. Kisah lain meriwayatkan Khubaib, seorang tawanan. Abu Hurairah berkata bahwa Khubaib tinggal bersama mereka sebagai tawanan. Ketika mereka bertekad membunuhnya, Khubaib meminjam pisau cukur dari salah seorang anak perempuan Harith untuk mencukur bulu kemaluannya. Lalu anak perempuan Harith meminjamkannya. Anak perempuan itu berkata, aku lupa pada anakku, sehingga dia berjalan dan sampai pada Khubaib. Khubaib meletakkan anakku itu di atas pahanya. Ketika aku melihatnya, aku kaget sekali. Khubaib tahu bahwa bocah itu adalah anakku, sementara di tangannya ada pisau cukur. Lalu Khubaib berkata, apakah kamu khawatir aku akan membunuh anakmu? Insya Allah aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Anak perempuan Haris itu berkata, aku belum pernah melihat sama sekali tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Aku pernah melihatnya makan anggur, padahal di Mekah ketika itu tidak ada buah-buahan dan dia ditambat dengan rantai. Hal itu tidak lain adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Khubaib, ya, tawanan diperlakukan dengan baik. Di zaman Rasulullah itu tawanan diperlakukan dengan, padahal Persia Romawi kalau tawanan itu pasti dibelenggu, dirantai, ya kan, dijadikan budak. Maka dalam surat Al-Insan itu Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Di antara sifat orang yang beriman yang Allah janjikan surga itu memberi makan, ya, kepada siapa? Yatiman, kemudian orang miskin, kemudian tawanan perang. Ya, tawanan perang itu kasih makan, dan makanannya itu makanan yang dia cintai, bukan hanya makanan biasa, makanan yang dia cintai. Oke, nah ini ya, demikianlah melalui pertemuan, walaupun terpaksa, Khubaib yang tertawan dengan seorang perempuan dari kaum yang menawannya dan ingin membunuhnya. Khubaib yang tertawan berusaha mendakwahi perempuan tersebut dengan cara memperlihatkan perilaku yang baik dan akhlak yang terpuji, di samping memang Allah telah memberikan karomah kepadanya. Berjihad di jalan Allah. Perempuan-perempuan di zaman Rasulullah juga berjihad di jalan Allah. Apakah mungkin wanita-wanita mukmin menjadi sukarelawan dan mendapat kehormatan untuk berjihad serta keluar berkali-kali untuk ikut berperang bersama Rasulullah hingga peperangan terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah tanpa bertemu dengan lelaki mujahid dan memberikan bantuan bagi mereka? Berikut ini adalah bukti-bukti yang menjelaskan masalah bantuan yang telah diberikan kaum wanita dalam jihad di jalan Allah. Menjahit geribah air, menjahit ya, tadi itu ya, tempat air yang terbuat dari kulit. Dari Umar, Ummu Saleh lebih berhak mendapatkan pakaian atau bulu yang baik sebab dia pernah ikut membawa geribah-geribah air yang berat untuk kami pada waktu perang Uhud. Ummu Salid ya, berhak mendapatkan pakaian yang baik, artinya
karena jasa dia gitu ya. Ketika perang Uhud itu, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan, diberi pakaian yang baik maksudnya. Artinya di sini yang perlu digarisbawahi adalah wanita-wanita di zaman Rasulullah juga ikut berperang dan punya kontribusi tadi. Ya, menjahit, ikut membawa geribah-geribah air yang berat untuk kami pada waktu perang Uhud. Namanya perang, Bu, di padang pasir. Itu membutuhkan minuman. Ya, sehingga yang terluka ke belakang kasih minum. Nah, itu yang melakukannya perempuan-perempuan. Dan perang Uhud ini perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar. Nah, di sini kaum muslimin mengalami kekalahan. Awalnya menang, karena lengah akhirnya kalah. Jadi ketika itu sudah menang, tapi Rasulullah berwasiat pasukan panah yang ada di atas gunung Uhud, bukit Uhud itu, jangan turun sebelum ada perintah. Jangan turun sebelum ada perintah dari Rasulullah. Tapi karena sudah merasa menang, kemudian rebutan harta rampasan. Dalam peperangan zaman dulu kan begitu. Setelah menang, kan orang-orang tuh meninggalkan, ada yang meninggalkan bajunya, meninggalkan, kalau kabur kan, meninggalkan bekal-bekal makanannya, meninggalkan kudanya dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya jadi rebutan. Nah, ketika kaum muslimin melihat kaum musyrikin sudah kalah, ya mereka rebutan ini. Yang di atas, yang di bukit ini, pasukan panah yang di bukit, Rasulullah kan mengatakan tetap standby sebelum ada arahan. Tapi mereka melihat, wah, kami tidak dapat bagian ini. Yang di bawah sudah rebutan harta rampasan. Kalau kami diem aja, kami tidak dapat. Akhirnya mereka juga ikut turun. Mereka ikut turun, rebutan. Rasulullah marah. Tapi ya kalau orang sudah tertarik dengan dunia itu seperti itu. Sampai Rasulullah saja tidak didengar. Maka hati-hati. Akhirnya kaum musyrikin tadi dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam, mereka balik. Jadi mereka mengitari bukit, kemudian mereka naik dari atas bukit. Kan mereka kan cuma lari, tidak sampai meninggal semua. Jadi kaum musyrikin tadi lari kan, harta rampasan kan tertinggal. Nah, itu jadi rebutan. Tapi mereka kemudian muter lagi, naik ke atas bukit, menyerang dari atas. Nyerang dari atas dengan dari bawah menang mana? Dari atas kan enak, orang dari bawah gini-gini. Dari atas tinggal neken saja. Akhirnya disitulah kalah. Ya, jadi awalnya hampir menang, kemudian karena tadi rebutan harta rampasan perang, kemudian dipukul lagi, serangan balik oleh Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam beliau lah, akhirnya kalah. 70-an lebih sahabat Rasulullah meninggal. Salah satunya paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan banyak sahabat-sahabat mulia yang meninggal di perang Uhud itu. Sampai Rasulullah sedih sekali ketika itu. Nah, ini pelajaran ini diabadikan juga dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai tertipu, terpedaya dengan dunia. Dalam berdakwah juga kadang-kadang kita begitu. Ya kan? Awal-awal semangat, tapi kemudian sudah kena dengan harta, ya jadi berebut. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya tidak takut ya kalau kalian bisa menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Yang saya takutkan itu kalau kalian bisa menaklukkan Persia, Romawi, kalian berebut harta, berebut kekuasaan. Makanya setelah zaman Rasulullah, beberapa khalifah itu kemudian terjadi peperangan dari Umayyah, kemudian Abbasiyah, nanti antar klan, dan bahkan kadang-kadang antar keluarga sambil saling berebut untuk mencari kekuasaan dan lain sebagainya sampai sekarang. Ya. Jadi justru Rasulullah nggak takut umatnya miskin. Yang Rasul takutkan itu kalau umatnya kaya, dibukakan nikmat-nikmat dunia jadi rebutan. Dan sekarang juga begitu. Sampai sekarang kan negara-negara Muslim banyak yang Allah bukakan rezeki-rezeki dari minyak, gas, gitu. Sehingga kemudian ya mereka sudah nyaman, lupa dengan jihad. Ya, nyaman, lupa dengan jihad. Ya, namanya orang sudah hidup enak, disuruh hidup kurang enak dikit sudah tidak mau. Gitu. Ya, ini. Kemudian selanjutnya memberi minum orang yang kehausan. Dari Anas, pada waktu perang Uhud, Aisyah dan Ummu Sulaim
mengangkut geribah-geribah air dan memberi minum kaum hingga habis. Aisyah, Ummu Sulaim, yang sebelumnya Ummu Salid. Berarti kalau dari cerita dua ini sudah ada 3 sahabat Rasulullah yang ikut di perang Uhud. Ini Aisyah dan Ummu Sulaim. Ini sebelumnya ada Ummu Salid, mengangkut geribah-geribah air. Membuat makanan sebagaimana kisah berikut dari Ummu Atiyah. Aku ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali. Ibu-ibu udah perang berapa kali? Ini dulu zaman Rasulullah. Kita kan tidak ada perang, Bu, alhamdulillah. Tapi medan dakwah terbuka luas. Ini berjuang melalui masjid, berjuang melalui organisasi-organisasi Islam, berjuang melalui lembaga-lembaga dakwah, kajian-kajian, itu juga dakwah kita. Ya kan? Kita disuruh perang sudah tidak mau lagi. Maka alhamdulillah sudah tidak ada perang. Jangan kemudian tidak punya juga kontribusi untuk agama kita ini. Harus ada juga kontribusi. Kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk agama kita? Ya kan? Itu manfaat kita. Ya, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Hamka, apa bedanya kita dengan binatang? Hidup, menjalani hidup, mati. Ya, punya pasangan, punya anak, selesai. Apa manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita atau kepada generasi setelah kita? Ini yang penting. Ya, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin. Aku ikut berperang, Ummu Atiyah ini ikut berperang bersama Rasulullah 7 kali. Ya. Aku menggantikan tugas mereka ketika mereka bepergian dan membuatkan makanan untuk mereka. Mungkin perang dulu kan begitu, Bu. Ada dapurnya juga di belakang. Ya, ada tempat untuk mengobati orang-orang yang luka. Ada dapurnya. Ya. Ada juga ya kan kemah-kemah kayak di film-film begitu. Merawat orang yang terluka sebagaimana riwayat berikut. Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah berperang bersama Ummu Sulaim dan sejumlah wanita Ansar. Jika beliau berperang, kaum wanita tersebut bertugas mengobati orang yang terluka, ya. Menjaga orang sakit. Kita baca terjemahannya. Dari Hafsah binti Sirin, dari seorang wanita Ansar dikatakan bahwa suami saudaranya ikut berperang bersama Nabi sebanyak 12 kali. Saudara perempuannya ikut bersamanya dalam 6 kali peperangan. Saudara perempuannya itu berkata, kami bertugas menjaga orang sakit. Jadi ini perempuan-perempuan di zaman Rasulullah begini. Maka yang sering saya sampaikan, kalau ada yang mengatakan perempuan tidak boleh keluar rumah untuk alasan apapun, ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Biasa, ya sampai ikut berperang, Bu. Masa perang di rumah kan tidak mungkin, gitu kan? Maka tadi perempuan dakwah, ya harus keluar rumah untuk berdakwah, ngajak kepada kebaikan. Kalau nggak ada alasan, suaminya meninggalkan kewajiban rumah itu baru, ya kan? Tidak boleh. Kemudian, mana ini? Saudara-saudara perempuannya berkata, kami bertugas menjaga orang sakit, ikut perang, memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka. Dari Rubai namanya Rubai binti Muawwid dikatakan, kami ikut berperang bersama Nabi dan kami memulangkan orang-orang yang terluka atau terbunuh ke Madinah. Ya, artinya orang terluka, perang itu kan kadang-kadang nggak cuma sehari. Ya, sehari berhenti, ya kan, malam berhenti istirahat, besok perang lagi, kan begitu. Nah, orang yang terluka, yang mungkin lukanya tidak bisa disembuhkan atau lukanya kritis, kan dibawa pulang, atau yang sudah meninggal sebagian dimakamkan di situ atau dibawa pulang. Nah, ini ada petugasnya juga, tugasnya perempuan. Karena untuk perang besok lagi tidak mungkin bisa. Ya, orang daripada terluka tinggal di situ, dibawa pulang, lebih intensif untuk dirawat, kan begitu. Nah, ini ada tugasnya juga. Ya. Rubai binti Muawwid, binti berarti perempuan. Salah seorang wanita membawa arit untuk mempertahankan diri. Arit ini apa? Belati gitu ya, kayak belati. Di sini disebutkan khanjar. Khanjar itu kayak belati. Jadi pisau yang melengkung gitu ya. Ya, kayak arit. Dari Anas dikatakan bahwa Ummu Sulaim membawa arit pada perang Hunain. Lalu Rasulullah berkata padanya, untuk apa arit ini? Dan untuk apa belati itu, Kumbo? Ummu Sulaim menjawab, aku bawa arit ini jika ada salah seorang musyrik menghampiriku, akan aku gorok perutnya. Wah, ini garang nih, Bu.
Waduh, sadis nih perempuan-perempuan. Jawab Ummu Sulaim ini membuat Rasulullah tertawa. Garang juga. Ya, dan perang Hunain. Jadi ikut perang dia. Dan perang Hunain ini kebalikan dari perang Uhud. Kalau perang Uhud kita hampir menang kemudian kalah. Perang Hunain ini hampir kalah kemudian menang. Dan ketika perang Hunain ini memang setelah penaklukan Mekah. Setelah Mekah takluk, kaum muslimin ini jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, terpedaya oleh jumlah. Nah, ini juga nih. Jadi kalau tadi terpedaya oleh dunia ya, artinya tertarik untuk rebutan harta rampasan perang. Di perang Hunain ini merasa, jadi kalau tidak salah ada sekitar 8.000 kaum muslimin untuk berperang. Kaum musyrikin itu berapalah? Kurang lebih tidak lebih banyak dari kaum muslimin. Padahal dalam sejarahnya kaum muslimin itu selalunya perang itu lebih sedikit daripada musuhnya. Perang Badar itu kaum muslimin cuma 300 melawan 1.000 orang. Di perang Uhud, perang-perang yang lain kebanyakan kaum muslimin itu jumlahnya lebih sedikit daripada musuh. Perang Hunain ini jumlahnya lebih banyak dari musuh karena habis menaklukkan Mekah. Disitulah mereka merasa sombong, gampang ini, kecil ngalahin kan. Akhirnya Allah kasih teguran. Jadi di awal-awal peperangan kacau balau, sampai kalah, sampai mundur. Ya, kemudian Rasulullah mengingatkan. Ya. Akhirnya setelah itu kemudian sahabat kembali berjuang. Nah, di akhir menang. Nah, ini hampir sama dengan perang Uhud, cuman kebalikan ya. Nah, ini juga ada pelajarannya. Pelajarannya jangan tertipu dengan jumlah, jangan tertipu dengan kebaikan kita. Jangan-jangan dengan baik itu justru kita ya menjadi orang yang kalah tadi ya, kalah dengan setan secara pribadi. Jika Ummu Sulaim membawa arit untuk mempertahankan dirinya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat bahwa Ummu Imarah membawa senjata untuk menjaga Rasulullah setelah umat Islam mengalami kekalahan. Ketika itu Umar bin Khattab berkata, aku dengar Rasulullah berkata ketika perang Uhud, tidak menoleh aku ke kanan dan kiri kecuali aku melihat Ummu Imarah berperang untuk melindungiku. Ya. Jadi yang melindungi Rasulullah perempuan, namanya Ummu Imarah. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat kanan kiri, Ummu Imarah yang berkeliling untuk menjaga Rasulullah. Saking hebatnya ini perempuan di zaman itu. Nanti ada Nusaibah, perempuan Nusaibah ini hebat nih, benar-benar perang dia. Jadi sampai dia yang paling dekat dengan musuh. Ya. Nah, nanti mungkin suatu saat ada juga kita lewati kisahnya. Ya. Jadi kisah ini bukan berarti perangnya Bu ya. Tadi saya sampaikan. Jadi keberanian para sahabat Rasulullah SAW di masa itu demi tegaknya agama ini ya sedemikian rupa. Ya, sampai yang menjaga ini bukan lagi Ali, bukan lagi Umar, bukan lagi Khalid bin Walid, bukan lagi ya, sahabat-sahabat Rasul yang hebat-hebat itu, Ummu Imarah. Setelah Allah SWT menakdirkan kemenangan bagi orang-orang mukmin, kaum wanita mendapatkan bagian dari harta rampasan. Sebagaimana riwayat berikut dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah SAW berperang bersama mereka, kaum wanita, dan mereka diberi bagian dari harta rampasan. Jadi setelah menang betul-betul maka dibagi. Yang sebenarnya bagi itu Rasulullah. Maka di perang Uhud tadi itu pembelajaran. Karena itu perang besar kedua, sehingga sahabat-sahabat mungkin ya masih belum paham dengan pembagian harta rampasan. Tapi setelahnya Rasulullah kalau ada harta rampasan dikumpulin dulu semua, Rasulullah yang bagi. Ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Salah seorang kaum wanita memohon mati syahid bersama para prajurit yang menyeberangi laut. Lalu Allah mengabulkannya. Jazirah Arab itu kan ada laut dah Bu? Oh, udah tahu ya. Jazirah Arab itu ya, Arab itu bukan hanya Saudi. Sekarang itu sudah terbagi menjadi beberapa negara. Ada Kuwait, Uni Emirat, ada Qatar, ada Bahrain, ada Oman, ada mana lagi? Ya, daerah-daerah disebut dengan negara-negara Teluk. Itu dulu disebut Jazirah Arab. Itu padang pasir semua, daratan semua. Kalau mau nyeberangi laut berarti keluar dari situ ke Mesir atau nanti ke Syam, itu bisa melewati lautan. Artinya di zaman Rasulullah SAW memang tidak ada peperangan yang menyeberangi lautan, ya perangnya di daratan semua.
Nah, tapi ini ada satu kisah. Langsung kita baca terjemahannya. Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah berkata, segolongan dari umatku mengarungi lautan yang biru untuk memperjuangkan agama Allah. Artinya Rasulullah sudah memprediksi. Ini nubuat namanya. Nubuat ya. Nubuat itu prediksi masa depan yang Rasulullah sampaikan sebelum terjadi. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya akan menaklukkan Bizantium dan Roma, gitu ya. Jadi ada film itu kan, film Al-Fatih itu. Muhammad Al-Fatih. Itu ada filmnya, orang Turki bikin. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dia yang membebaskan Konstantinopel. Yang menaklukkan Konstantinopel. Itu tahun 1453 kalau saya tidak salah. 1453 Masehi. Rasulullah hidup tahun berapa kalau Masehi? 571 Rasulullah lahir. Ya, 571 itu Rasulullah lahir. Jadi kehidupan Rasulullah ya di abad ke-6 Masehi, awal abad ke-7 Masehi. Ya, awal-awal abad ke-7 Masehi, sekitar 600-an sekian. Itu Rasulullah sudah memprediksi bahwasanya Konstantinopel akan takluk. Konstantinopel itu kan sekarang di Turki itu. Perbatasan Turki dan masuk ke Eropa tuh. Selat Bospor itu. Nah, Rasulullah itu sudah memprediksi bahwasanya kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Dan baru terjadi di tahun 1453. Padahal Rasulullah sudah menyampaikannya di abad ke-6 atau awal abad ke-7. Berarti berapa ratus tahun? Sekitar 700-an tahun setelah prediksi itu baru terjadi. Dan banyak sekali prediksi Rasulullah SAW. Itu namanya nubuat. Jadi sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sebelum terjadi. Nah, di antara nubuat ini, di zaman Rasulullah itu belum pernah terjadi peperangan di laut. Peperangannya di daratan, karena Jazirah Arab itu di daratan semuanya. Rasulullah mengatakan, segolongan dari umatku akan mengarungi lautan yang biru untuk memperjuangkan agama Allah. Artinya, suatu saat Islam ini akan keluar dari Jazirah Arab, menyeberangi lautan untuk membebaskan negara-negara lain. Ya kayak semuanya Indonesia ini di Jawa situ ya. Jawa untuk ke Sumatera kan nyebrang laut, Bu. Jadi dakwah awal-awal Rasulullah kalau semuanya di Jawa itu ya daerah Jawa saja. Kan daratan semua itu ya. Rasulullah sudah memprediksi nanti suatu saat akan keluar dari Jawa. Ya mungkin ke Sumatera, mungkin ke Kalimantan, mungkin ke Sulawesi yang akan menyeberangi laut gitu. Padahal di zaman Rasulullah belum pernah terjadi peperangan di laut. Tapi Rasulullah sudah memprediksi bahwasanya nanti akan ada sekelompok dari umatku, sahabat-sahabat Rasulullah itu yang akan berperang melewati laut. Artinya membawa Islam ini keluar dari Jazirah Arab. Lalu berkata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakanlah pada Allah semoga ia menjadikanku seperti mereka. Ya Allah, mudah-mudahan aku masuk di antara orang yang keluar dari Jazirah Arab untuk berdakwah. Ummu Haram ini cewek apa cowok? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi minta didoakan, ya Allah, mudah-mudahan aku menjadi salah satu di antara bagian orang yang berperang untuk keluar dari Jazirah Arab itu, menyeberangi lautan. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah dia seperti mereka. Artinya, ya Allah, jadikanlah Ummu Haram ini bagian dari prajurit-prajurit yang akan nanti keluar dari Jazirah Arab menyeberangi lautan untuk mendakwahkan Islam. Lantas Ummu Haram pergi bersama suaminya Ubadah bin Samit berperang pada peperangan yang merupakan pertama kalinya umat Islam menyeberangi laut bersama Muawiyah. Muawiyah ini khalifah setelah Hasan bin Ali. Jadi sekitar 40 tahun setelah meninggalnya Rasul. Abu Bakar khalifah, kemudian Umar, Utsman, Ali. Setelah Ali ini anaknya Hasan setahun. Setelah itu kemudian kekhilafahan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi prediksi Rasulullah ini baru terjadi di masa Muawiyah. Artinya ada peperangan menyeberangi laut ini di masa Muawiyah. 40 tahun lebih setelah Rasulullah meninggal. Padahal sudah disampaikan Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, lantas Ummu Haram ini ikut berperang di zaman Muawiyah bersama suaminya Ubadah bin Samit. Dan peperangan itu menyeberangi lautan. Setelah selesai perang, mereka kembali dan mampir di Syam. Lalu didekatkan padanya seekor hewan untuk ditunggangi.
kemudian dia terjatuh dari tunggangannya hingga mati. Bagi Ummu Haram berlaku sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa yang terjatuh dari hewan yang tunggangannya pada jalan Allah lalu ia mati, maka ia mati syahid. Jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berperang, berdakwah di jalan Allah, kemudian dia jatuh dari tunggangannya lalu mati, maka dia mati syahid. Enggak disebutkan, Bu, siapa namanya orangnya. Tapi Rasulullah sudah memprediksi akan ada salah satu sahabatnya yang nanti itu ketika perang terjatuh dari tunggangan kemudian meninggal. Jadi bukan karena terpukul oleh musuh, bukan karena, tapi jatuh dari tunggangan, meninggal. Dan ternyata itu adalah Ummu Haram. Jadi Ummu Haram ini dapat 2 kemuliaan. Kemuliaan pertama, kemuliaan sebagai tentara atau prajurit yang ikut berperang menyeberangi lautan. Yang ini disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya sekelompok dari umatku akan nanti mengarungi lautan untuk berdakwah. Yang kedua, beliau meninggal jatuh dari tunggangan. Ini juga diprediksi oleh Rasulullah, artinya beliau mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kisah-kisah para sahabat-sahabat perempuan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berdakwah dan bahkan ikut berjihad dalam artian perang, ya. Karena jihad itu sekarang maknanya sudah luas. Tapi di sini berjihad dalam artian berperang. Nah, jadi perempuan-perempuan di zaman Nabi, perempuan-perempuan tangguh, Bu, sampai ikut berperang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada apa malu? Sudah 5:30. Iya. Waktunya. Oke. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.